yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Latar belakang munculnya demokrasi terpimpin. 1. Ketidakstabilan politik. Banyaknya partai politik yang saling bersaing dan berebut kekuasaan menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. 2. Gerakan separatis. Munculnya berbagai gerakan separatis di beberapa daerah mengancam keutuhan negara. Yang ketiga, gagal konstituente. Kegagalan konstituente dalam menyusun undang-undang dasar baru semakin memperparah situasi politik. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituente dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Dengan demikian, secara resmi dimulailah era demokrasi terpimpin. Apa sih tujuan dari demokrasi terpimpin? Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud yaitu mempertahankan dan memperkuat kedaulatan nasional serta kemandirian negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan budaya. Yang kedua ada keadilan sosial, yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara berbagai kelompok dalam masyarakat dengan mengupayakan pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, dan akses yang lebih adil terhadap sumber daya dan layanan publik. Yang ketiga ada kesejahteraan rakyat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat ada kemandirian ekonomi, yaitu mendorong pembangunan ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada pihak asing dan mempromosikan perkembangan industri, pertanian, dan sektor-sektor ekonomi strategis lainnya. Yang kelima ada modernisasi sosial dan budaya, yaitu mengubah dan modernisasi masyarakat dalam hal nilai-nilai, norma, dan gaya hidup, sambil tetap mempertahankan warisan budaya dan tradisi yang berharga. Yang keenam ada persatuan dan kebersamaan, yaitu membangun persatuan dan kesatuan nasional, memperkuat ikatan sosial, dan meningkatkan rasa kebersamaan antar warga. 1. Kebijakan politik, contohnya konsentrasi kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintah terpusat pada Presiden Soekarno. Hal ini terlihat dari pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dominasi presiden dalam pengambilan keputusan. 2. Kebijakan ekonomi, contohnya yaitu koperasi, pengembangan koperasi sebagai bentuk ekonomi kerakyatan. Lalu nasionalisasi, pengambil alihan aset-aset perusahaan asing yang dianggap merugikan negara. 3. Kebijakan sosial, contohnya gotong royong, semangat gotong royong dan kerjasama sangat ditekankan. Lalu pendidikan, penekanan pada pendidikan yang berorientasi pada pembangunan nasional. Lalu kesehatan, upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 4. Kebijakan budaya, seni dan budaya nasional, pengembangan seni dan budaya nasional sebagai bentuk identitas bangsa, yaitu penegakan pada nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong, musyawarah, dan persatuan sangat ditekankan. Dampak negatif. Yang pertama ada power presiden yang terlalu besar. Maksud dari power presiden yang terlalu besar yaitu presiden memiliki kekuasaan yang mutlak untuk mengendalikan negara dan mengambil keputusan secara cepat tanpa terpengaruh partai. Namun, kekuasaan ini menjadi seperti tidak terbatas sehingga presiden bisa membentuk kebijakan baru. Dan yang kedua ada jabatan presiden seumur hidup.
Yang dimaksud dari ini adalah pemberlakuan jabatan presiden seumur hidup tidak sesuai dengan bentuk negara. Indonesia merdeka dan terbentuk sebagai negara demokrasi, sehingga harusnya kekuasaan presiden dibatasi dan digantikan setiap beberapa tahun. Dan yang ketiga, militer masuk ke dunia politik. Pada masa ini, anggota militer masuk ke ranah politik. Terbukti tidak bisa mengendalikan konflik politik, justru memperkeruh keadaan. Hal ini terjadi karena militer harusnya menjadi orang-orang netral dalam berpolitik, sehingga masuknya anggota militer justru menyebabkan konflik internal muncul. Dan yang keempat, munculnya Nasakom. Pada masa ini muncul konsep Nasakom atau Nasional Agama dan Komunisme. Pemikiran tentang konsep Nasakom diterapkan untuk bisa menyatukan ideologi politik, termasuk dengan adanya 3 partai yang menjadi fraksi utama dalam dunia politik. Namun hal ini berdampak tidak baik terhadap konsep demokrasi bangsa Indonesia. Positif. Yang pertama, mencegah krisis ekonomi berkepanjangan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan beberapa penerapan yang dapat mencegah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Yang kedua, pembentukan lembaga negara. Pada masa ini dibentuknya lembaga-lembaga negara seperti MPRS dan DPRS yang memiliki tugas sesuai tugasnya masing-masing. Yang ketiga, diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana sebelumnya pada masa demokrasi parlementer, pemerintah masih menggunakan undang-undang atau UUDS 1950 yang dimana undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir ada penguatan negara. Pada masa demokrasi terpimpin diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana dalam undang-undang tersebut terdapat peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh setiap warga negara. Akhirnya demokrasi terpimpin yang paling menonjol adalah kemunculan gerakan 30 September atau lebih dikenal dengan G30 SPKI, yang dimana sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa dinilai sangat berlawanan dengan paham komunisme. Oleh karena itu, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh partai tersebut, yang dimana peristiwa tersebut menjadi catatan kelam bagi sejarah Indonesia.